Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang desain kurikulum. Sebelum saya dan teman saya menjelaskan apa itu desain kurikulum dan bagaimana macam-macamnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dinda Amelia, NIM 05, dan teman saya Nur Imama, NIM 09. Langsung saja ke pembahasan. Nah, pada pembahasan ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi kurikulum dan apa saja sih macam-macam desain kurikulum. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi kurikulum. Nah, pada definisi kurikulum terdapat berbagai macam pendapat, yaitu yang pertama, kurikulum secara etimologis atau bahasa. Istilah juro atau jurel dan ula atau ulums yang diartikan sebagai legal course, kemudian diadopsi ke dalam dunia pendidikan dengan istilah kurikulum dalam bahasa Inggris dan kurikulum dalam bahasa Indonesia. Secara terminologis atau istilah, kurikulum diartikan sebagai sejumlah materi atau mata pelajaran yang harus dikuasai. Kurikulum tersendiri adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam membahas kurikulum ini, seorang guru atau profesi kependidikan harus mengerti apa sih itu kurikulum dan bagaimana pentingnya itu kurikulum. Karena pada setiap guru pasti akan merencanakan kurikulum tersebut untuk proses pembelajaran. Kembali ke pembahasan. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang apa saja macam-macam desain kurikulum. Nah, macam-macam desain kurikulum terbagi menjadi 3 desain, yaitu yang pertama subject centered design, yang kedua learner centered design, dan yang ketiga problem centered design. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang subject centered design. Nah, pada subject centered design, saya akan menjelaskan apa sih definisinya subject centered design dan apa saja sih kelebihan dan kekurangan oleh desain tersebut. Nah, pertama saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Nah, subject centered design merupakan suatu desain kurikulum yang berpusat pada bahan ajar dan biasanya mencerminkan kegiatan pembelajaran yang didikte oleh karakteristik, prosedur, dan struktur konseptual mata pelajaran, serta keterkaitannya dengan disiplin. Nah, kembali. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan subject centered design. Pada subject centered design pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya ini mudah disusun, dilaksanakan, dievaluasi, dan disempurnakan. Mungkin desain subject centered design adalah desain yang paling mudah disusun. Yang kedua, para pengajarnya tidak perlu dipersiapkan khusus, asal menguasai ilmu atau bahan yang akan diajarkan sering dipandang sudah dapat menyampaikannya. Nah, ini yang paling penting itu para pengajarnya tidak perlu mempunyai kayak sifat khusus, asal para pengajarnya bisa menguasai ilmu. Dan kekurangannya adalah karena pengetahuan yang diberikan secara terpisah-pisah. Hal itu bertentangan dengan kenyataan, sebab adalah kenyataan pengetahuan itu merupakan suatu kesatuan. Nah, jika pengetahuan itu diberikan secara terpisah-pisah, maka akan susah untuk dipelajari oleh siswa.
susah untuk kayak dipahami oleh siswa. Dan yang kedua, karena mengutamakan bahan ajar, maka peran peserta didik sangat pasif. Nah, peran peserta didik sangat pasif ini adalah salah satu kekurangan dalam desain ini, karena tidak efektif juga kalau peserta didik terlalu pasif. Yang terakhir adalah pengajaran lebih menekankan pengetahuan dan kehidupan masa lalu, dengan demikian pengajaran lebih bersifat verbalitas dan kurang praktis. Nah, begitulah kelebihan dan kekurangan desain subject-centered design. Nah, lalu selanjutnya adalah Result-Centered Design dan Problem-Centered Design yang akan disampaikan oleh teman saya Nur Imamah. Selanjutnya, macam-macam desain kurikulum. Yang kedua itu ada Learner-Centered Design. Pengertian dari Learner-Centered Design sendiri adalah yaitu desain kurikulum yang mengutamakan peranan siswa, di mana kepentingan peserta didik dan kegiatan yang dibangun berdasarkan psikologis dan masalah sekitar anak, bukan dari topik yang logis. Pengembangan kurikulum ini sangat dipengaruhi oleh Dewey, yaitu berinteraksi secara sosial, keinginan bertanya, keinginan membangun makna, dan keinginan bereaksi yang menekankan sifat-sifat alami anak dalam mengembangkan kurikulum. Jadi intinya ini Learner-Centered Design yaitu mengutamakan psikologis dan masalah yang ada di sekitar anak, bagaimana seorang peserta didik itu menghadapi suatu masalah dan memecahkan suatu masalah itu berdasarkan psikologis mereka sendiri. Oke, kelebihan dan kekurangan dari Learner-Centered Design sendiri, yaitu kelebihannya karena program pendidikan berasal dari peserta didik, maka tidak banyak mengalami kesulitan merangsang dalam peserta didik dalam motivasi belajar ini. Terus yang kedua, pengajar memperhatikan individual. Meskipun dibentuk kelompok sekaligus, seorang individu tetap diperhatikan oleh pendidik itu karena mereka itu dituntut untuk lebih aktif dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan pemecahan masalah memberikan bekal kecakapan dan pengetahuan untuk menghadapi kehidupan yang ada di luar sekolah. Kekurangannya yaitu kurikulum tidak mempunyai pola karena sumber pemikiran berdasarkan dari peserta didik. Yang kedua, dasar minat peserta didik tidak memberikan landasan yang kuat. Yang ketiga, kurikulum ini tidak dapat dilakukan oleh guru biasa karena membutuhkan ahli general education plus ahli psikologis pengembangan Van Human Relation. Oke, yang ketiga atau yang terakhir yaitu Problem-Centered Design, di mana pengertiannya yaitu merupakan desain kurikulum yang pada masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Pendidik berusaha memengaruhi perubahan sosial dengan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial. Maksudnya ini kan sebagai pendidik kan telah mengalami pengalaman-pengalaman sebelumnya, kayak mengalami masalah dan cara menyelesaikan masalah, sehingga mereka itu bisa memberikan suatu perubahan sosial kepada peserta didik mereka karena mereka sebagai contoh dari peserta didik mereka sendiri. Jenis-jenisnya ada dua, yaitu the areas of living design, yaitu berhubungan dengan bidang-bidang kehidupan sehingga dapat dikatakan suatu desain bidang-bidang kehidupan yang dirumuskan dengan baik, merangkum pengalaman-pengalaman peserta didik. Yang kedua, the core design, yaitu timbul sebagai reaksi utama kepada spirit subject design yang sifatnya terpisah-pisah. Dalam mengintegrasikan bahan ajar, mereka memilih mata pelajaran tertentu sebagai inti atau core, pelajaran lainnya dikembangkan di sekitar core tersebut. Jadi, kesimpulan dari presentasi tentang desain kurikulum yaitu desain merupakan rancangan, pola, atau model. Mendesain kurikulum berarti menyusun
rancangan atau menyusun model kurikulum sesuai dengan misi dan visi sekolah yang telah disusun secara terperinci. Proses desain pada umumnya menghitungkan aspek fungsi, estetik, dan berbagai macam aspek lainnya yang datanya bisa didapatkan melalui riset, pemikiran, brainstorming, maupun desain yang sudah ada sebelumnya. Dan macam-macamnya tadi dibagi 3, yaitu subject content design, yang bentuk desain yang paling murni dan bahan ajar, biasanya mencerminkan kegiatan pembelajar yang didikte oleh karakteristik, prosedur, dan struktur konseptual mata pelajaran. Yang kedua tadi, learner content design, kurikulum yang mengutamakan peranan siswa baik psikologis maupun masalah yang ada di sekitar. Yang terakhir yaitu problem content design, yang merupakan desain kurikulum pada masalah-masalah yang dihadapi dalam masyarakat. Oke, sekian dari presentasi kelompok 4. Bila ada salah kata ataupun kurang penjelasan, kami mohon maaf. Apabila ada yang bertanya, silakan ditanyakan pada kolom diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.